Kami dari kelompok 8, perkenalkan nama saya Melimawati. Perkenalkan nama saya Intan Supriwandiri. Nama saya Rosita. Nama saya Riyatul Isma. Di sini kami akan mengeksplor kearifan lokal mengenai materi ekosistem yang berada di Goa Sunyaragi. Selamat menang. Gua Sunyaragi masih menyimpan misteri bagi para peneliti. Salah satu pertanyaan yang hingga kini belum terjawab adalah dari mana datangnya inspirasi bangunan yang disusun dari batu karang itu. Banyak versi diungkap untuk menjelaskan keberadaan batu-batu karang yang menempel di sekujur dinding Gua Sunyaragi. Bangunan Sunyaragi terdiri dari 12 ruang yang memiliki nama tersendiri, yaitu Bangsal Jinem, Gua Pandekemasang, Gua Pangawal, Gua Langse, Gua Padang Ati, Gua Peteng, Gua Arga Jumut, Gua Pawon, Gua Lawa, Gua Kalenggungan, Gua Semayang, dan Komplek Mande. Masing-masing bangunan memiliki fungsi dan kegunaannya. Misalnya yang paling terkenal yaitu Gua Peteng yang digunakan untuk melatih kekebalan tubuh, dan Gua Padang Ati yang memiliki fungsi sebagai tempat bersemedi. Di Gua Sunyaragi terdapat patung bernama Wan Sunti, yang mana terdapat mitos yang sangat terkenal apabila pengunjung yang datang ke Gua Sunyaragi masih single dan memegang batu tersebut, maka dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh. Kali ini kita akan mengeksplor beberapa ekosistem yang berada di Goa Sunyaragi, daerah Cirebon. Nah, adapun pengertian dari ekosistem ini merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem sendiri ini sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Nah, teman-teman, di sini ekosistem juga memiliki dua komponen. Yang pertama yaitu komponen abiotik dan biotik. Adapun komponen biotik ini merupakan suatu ekosistem dari makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak ada pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Nah, keberadaan dari makhluk hidup ini kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem ya teman-teman. Nah, adapun beberapa contoh dari komponen abiotik ini di antara kita yang ada di lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu ada organisme autotrof atau produsen, kemudian yang kedua yaitu ada organisme heterotrof atau konsumen, dan yang terakhir yaitu ada pengurai atau dekomposer. Nah, adapun komponen abiotik sendiri yaitu komponen kedua dalam ekosistem yang merupakan komponen yang tak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik ini adalah komponen yang terdiri dari benda-benda, bukan makhluk hidup, tetapi yang ada di sekeliling kita. Nah, contohnya yaitu apa aja sih teman-teman? Yang pertama yaitu ada suhu, kemudian ada air, garam, sinar matahari, dan yang lainnya. Banyak versi diungkap untuk menjelaskan keberadaan batu-batu karang yang menempel di sekujur dinding Gua Sunyaragi. Menurut cerita rakyat Tersi Cakup Kenda, bahwa inspirasi corak bangunan batu karang itu diperoleh dari Sunan Gunung Jati melalui mimpinya. Seperti diceritakan oleh Mulyana Yusuf, juru pelihara Gua Sunyaragi. Konon, sang Sunan bermimpi melihat istana yang bentuknya tidak jelas dan tidak beraturan. Mimpi itu datang berulang kali. Suatu ketika datanglah kapal-kapal dagang dari Tiongkok yang membawa muatan batu-batu karang yang bersandar di pelabuhan Cirebon. Pada saat pertama kali membangun Sunyaragi, Losari mendesain corak estetika bangunan seperti wadasan yang berarti menyerupai batu karang.
Oke, kemudian ke macam-macam ekosistem. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam apa saja sih ekosistem yang ada di Goa Sunyaragi ini, jadi kita harus tahu dulu macam-macam ekosistemnya. Nah, secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Pertama ke ekosistem air atau akuatik. Jadi di Goa Sunyaragi ini memiliki ekosistem air tawar, di mana ciri-ciri dari ekosistem air tawar ini, yang pertama, ekosistem air tawar memiliki variasi suhu yang tidak mencolok. Nah, penetrasi cahayanya juga kurang. Kemudian terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Tumbuhannya juga banyak yang berjenis ganggang, sedangkan yang lainnya juga ada tumbuhan yang berbiji. Nah, kemudian ekosistem terestrial atau darat, di mana ekosistem terestrial ini dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan atau penentuan zona dalam ekosistem terestrial ini ditentukan oleh temperatur dan curah hujan. Nah, Goa Sunyaragi ini termasuk ke dalam ekosistem terestrial yang seperti apa? Jadi, Goa Sunyaragi ini termasuk ke ekosistem karst atau gua.